Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 242 telah dibocorkan Miyamura. Yap, lagi-lagi GG Akutami akan membuat otak pembaca dan otak reviewer meledak. Bukan meledak karena excited, tapi meledak untuk memahami maksud dari chapter 242 ini seperti apa. Pertarungan komedi Takaba versus Kenjaku berlangsung sangat cepat, bahkan belum sempat memahami satu adegan sudah pindah ke adegan lainnya. Oke, siapkan kepalanya, mari kita bahas spoiler Jujutsu Kaisen chapter 242. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Kenjaku memanggil kutukan tingkat khusus bernama Akuro Ouotake untuk melawan Takaba. Judul bab, Idiot Survivor bangkit. Tapi kutukan kelas spesial Kenjaku langsung dihancurkan oleh Trukun milik Takaba. Yap, sudah Abdikos jelaskan di video pembahasan chapter 241 kalau kali ini GG Akutami akan membuat Takaba menjadi karakter lucu, dimana jokes yang akan digunakan GG berhubungan dengan dunia pop culture yang dulunya pernah diikuti oleh GG Akutami. Buat teman-teman yang bukan pecinta budaya pop culture, pasti agak kesulitan memahami jokes dari GG Akutami, alias teman-teman akan menemukan kesulitan di mana lucunya. Tapi tenang saja, karena Abdikos punya background yang hampir sama dengan GG Akutami, yaitu pecinta budaya pop culture. Abdikos akan coba jelaskan semampu Abdikos tentang jokes GG Akutami di pertarungan ini. Jokes pertama dari GG Akutami adalah Trukun. Di sini Abdikos cukup ngakak karena jokes ini pernah jadi meme dan sangat populer di internet, yaitu kebanyakan genre isekai suka memakai truk sebagai media mengirimkan suatu karakter ke dunia lain, atau lebih tepatnya dengan ditabrak truk, karakter di genre isekai akan masuk ke dunia lain. Jokes ini sangat populer, bahkan sampai ada yang menciptakan karakter bernama Trukun karena saking seringnya Trukun ini muncul di berbagai anime untuk menabrak suatu karakter agar pindah ke isekai. Jujur, jokes pertama ini lumayan bikin Abdikos ketawa, dan pemenang dari jokes ini adalah Takaba, dimana roh kutukan kelas spesial Kenjaku mati dalam sekali tabrak. Spoiler kedua, Kenjaku kemudian menjadi petugas polisi saat dia datang untuk menyelidiki. Dia menuduh Takaba minum dan mengemudi, lalu meminta Takaba bernapas di dalam tas untuk memeriksa kadar alkohol dalam darahnya. Tas tempat Kenjaku meminta Takaba meniupkan udara berisi ikan mas. Kenjaku bilang kalau dia mati, maka dia akan menangkap Takaba, tapi itu sudah mati sebelum obrolan mereka. Takaba dan Kenjaku kemudian menjadi dokter dan mencoba merawat ikan tersebut, tetapi Kenjaku mengenakan biaya defibrilator pada Takaba. Mereka gagal menyelamatkan ikan dan hal ini membuat Takaba depresi, tetapi Kenjaku berubah menjadi perawat yang menurut Takaba tidak lucu dan berteriak pada Kenjaku. Yap, sayang sekali jokes kedua ini Abdikos kurang familiar sehingga Abdikos sama sekali tidak tertawa. Barangkali ada yang tahu tentang jokes ikan mas yang mati lalu gagal diselamatkan, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Namun yang jelas, jokes kedua ini dimenangkan Kenjaku, dimana dia berhasil membuat Takaba disetrum dengan alat kejut kematian. Spoiler ketiga, Kenjaku dan Takaba kemudian bermain batu kertas gunting. Kenjaku menyadari bahwa teknik kutukan Takaba bukan hanya tentang perwujudan imajinasi Takaba yang kuat, itu juga mempengaruhi imajinasi lawan dan menggunakannya. Yap, teori Abdikos di video sebelumnya benar kalau teknik kutukan Takaba punya dua syarat, yaitu kepercayaan diri Takaba dan emosi lawan. Dan disinilah hal tersebut terbukti, yaitu Takaba bukan hanya mampu mewujudkan hal yang dia anggap lucu, tapi juga hal yang dianggap ekspresif oleh lawan, alias tidak harus lucu. Jadi ini benar-benar pertarungan adil. Bertarung dengan Takaba bukan hanya bisa mewujudkan realita dan jokes Takaba, tapi juga realita dari Kenjaku. Di jokes batu kertas gunting ini, pemenangnya adalah Takaba, di mana dia memilih gunting sementara Kenjaku memilih kertas. Spoiler keempat, Takaba dan Kenjaku sekarang bermain kuis. Pembawa acara meminta peserta untuk memilih pintu yang benar, mana yang sulit untuk diceritakan pada orang lain, rekomendasi mandiri atau rekomendasi sekolah yang ditunjuk, dalam kurung masuk perguruan tinggi Jepang. Baik Kenjaku dan Takaba bergegas menuju pintu sambil mengatakan pertanyaan itu mudah.
Saat Takaba hendak bergegas, Takaba mendengar seseorang berteriak minta tolong. Dia kemudian melihat seekor kucing di tengah jalan, sementara sebuah taksi hendak menabraknya. Takaba berlari untuk menyelamatkannya, tapi kucing itu ternyata adalah Kenjaku dan Takaba malah tertabrak mobil. Yap, kali ini Abdikos lumayan ketawa untuk jokes ini. Kemungkinan jokes ini terinspirasi dari film animasi The Cat's Return karya Studio Ghibli, di mana di film tersebut sosok gadis bernama Haru menyelamatkan kucing yang akan ditabrak truk, yang ternyata kucing tersebut adalah seorang pangeran dari kerajaan kucing. Akibat penyelamatan ini, Haru jadi terjebak di isekai yang berisi kerajaan para kucing, di mana raja kucing berusaha menjadikan Haru sebagai menantunya. Yang membuat Abdikos ketawa adalah sosok Haru yang seorang cewek digantikan Takaba, sedangkan sosok pangeran kucing malah digantikan Kenjaku. Ini lucu karena Kenjaku sebelumnya menjadi perawat, yang itu artinya di sini Kenjaku sedang menirukan untuk menjadi putri kucing, berharap Takaba akan menyelamatkannya dan akan diminta raja kucing untuk menjadi istri putri kucing. Yap, Kenjaku benar-benar absurd dan lawak. Spoiler kelima, mereka sekarang berada di laut. Takaba menabrak Kenjaku dengan sepeda motor air. Kenjaku dan Takaba kemudian bermain air seperti anak-anak. Kenjaku mulai berpikir, menyenangkan sekali, sudah berapa tahun sejak aku begitu bersemangat. Aku senang aku memulainya, The Cooling Games. Kenjaku tiba-tiba menyadari pikirannya dimanipulasi lagi dan menyerang Takaba dengan menenggelamkannya. Takaba menghentikan Kenjaku dan memintanya meminum air laut, yang ternyata adalah Fanta. Oke, untuk jokes kali ini Abdikos benar-benar ngakak. Untuk sepeda motor air yang ditabrakkan ke Kenjaku, Abdikos kurang tahu referensinya dari mana. Tapi untuk dark jokes Kenjaku bermain air dengan Takaba sambil mengatakan senang telah memulai cooling game, kemungkinan referensinya adalah Attack on Titan, di mana setelah Eren dan kawan-kawan berhasil menemukan lautan, Eren merasa senang namun juga sedih, di mana dia mengatakan bahwa di seberang lautan ada musuh mereka. Jika kita berhasil menghabisi mereka semua, maka Paradis akan bebas. Yap, buat yang masih belum dapat jokesnya, di sini GG sedang berusaha menyindir Pak Haji bahwasanya Eren sebenarnya sudah tahu kalau dia akan membantai manusia di seberang lautan setelah mencium tangan Historia. Tapi Eren membuatnya seolah-olah itu adalah rasa haru akan kebahagiaan. Ini sama seperti Kenjaku yang terbawa rasa haru karena telah berhasil memulai game pembantaian bernama Cooling Game. Letak lucunya adalah dua badut kejam, yaitu Eren dan Kenjaku, berusaha terlihat haru setelah melihat pembantaian. Pada akhirnya Kenjaku sadar kalau dirinya terbawa perasaan dari komedi Takaba. Kenjaku pun berusaha menenggelamkan Takaba ke air, namun Takaba menghentikan aksi Kenjaku karena di bayangan Takaba ini adalah iklan Fanta. Yap, Jepang pernah membuat iklan Fanta yang diplesetkan menjadi Funtime. Jadi saat Kenjaku menenggelamkan Takaba, ini sebenarnya sadis, tapi Takaba langsung merubahnya menjadi realitas lucu karena ini adalah Funtime, maksudnya adalah Fanta, di mana ada Fanta besar di belakang mereka, dan Kenjaku pun dipaksa loncat layaknya di iklan Fanta. Spoiler ke-6, Kenjaku menyadari bahwa dia akan kalah dengan kecepatan seperti ini. Semua pemandangan yang tak terhitung jumlahnya ini hanyalah simulasi untuk Takaba, namun Kenjaku terus terkena damage dari simulasi tersebut. Kenjaku menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir sampai keinginan Takaba dalam komedi terpenuhi. Jadi Kenjaku memutuskan untuk menyesuaikan diri dan Kenjaku mengundang Takaba untuk pertempuran akhir, yaitu stand up komedi. Yap, inilah yang membuat teknik Takaba overpower, yaitu dia bisa membuat realita dari komedinya tanpa henti. Jika komedi tersebut gagal, Takaba yang telah punya rasa percaya diri tinggi akan mereset damage-nya dengan komedi lain. Sementara Kenjaku yang berusaha melawan realitas komedi Takaba atau mengikuti komedi Takaba akan terkena damage yang terus dikalkulasikan. Jadi tidak ada pilihan lain, Kenjaku harus membuat Takaba benar-benar merasakan kekalahan dalam komedi. Dan ya, kali ini realitas berasal dari pikiran Kenjaku, yaitu dia mengajak Takaba bertarung stand up komedi. Yap, stand up komedi berbeda dengan komedi lapor pak atau komedi OVJ, karena stand up komedi sering disebut sebagai komedi untuk orang-orang cerdas. Takaba mungkin bisa membuat orang tertawa dengan komedi ala OVJ, tapi untuk stand up komedi minggu depan adalah jawabannya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.